sudah berlalu. Baik, tidak terasa Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke acara Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 86 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kamila. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaya ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat nikmat yang sangat banyak yang tidak terhingga. Dan pagi ini kita selain banyak nikmat yang lain yang nyata kita terima adalah kita sedang menikmati membahas Al-Quran surah Al-Maidah ayat 86 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Rama Anggraini. Alhamdulillah, terima kasih Bu, kami telah mendapat penjelasan tentang uraian ayat ini. Semoga kita menjadi terpenakkan menambah kosakata kita dan memperbaiki kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. Kita mulai dengan bacanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Artinya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, itu wallazina kafaru, orang kafir yang dimaksudkan ayat ini adalah orang Nasrani, orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, dan siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kazzabu bi ayatina, serta yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itu mendustakan Alkitab yang diturunkan kepada mereka dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberi predikat ulaika ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka. Al-jahim itu api yang sangat besar yang menyala-nyala, yang tidak terputus-putus menyalanya. Kemudian banyak ayat yang semakna dengan ayat ini. Di antaranya surah Al-Maidah ayat 10, hampir bunyinya memang sama. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, persis sama ayat ini. Berarti ada ayat-ayat yang selalu diulang-ulang dalam Al-Quran itu supaya kita menjadi perhatian sangat bagi kita. Kenapa diulang? Itu menunjukkan begitu penting peringatan-peringatan yang disampaikan oleh ayat-ayat itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 39 bunyinya hampir sama, cuma ada tambahan auzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ditambah itu kekal di dalamnya. Ulaika ashabun nar, tadi ulaika ashabul jahim. Itu yang perbedaannya. Tapi maknanya sama, maksudnya sama. Tetapi di sini ditegaskan mereka kekal di dalamnya. Bagi orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian bagi mereka akan memperoleh apa? Innallazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun sadid. Tadi kata ganti objeknya itu apa? Ayat dengan nahnu, tapi sekarang menjadi dinyatakan Allah, ditegaskan ayat-ayat Allah bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih. Itu surah Al-Imran ayat 4 di potongan di tengah ayat menjelaskan, itu ada di belakang dan ditambah yang kami tidak bacakan. Kemudian mengapa demikian itu terjadi? Dalam surah Al-Imran 98 mengatakan Allah telah memperingatkan kepada orang-orang yang ahli kitab. Dikatakan di situ, Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Itu panggilan. Panggilan itu ya ahli itu, maka peringatan harus dia diperhatikan. Apa isi yang akan disampaikan itu? Kul, katakanlah, apa yang disampaikan? Lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kamu mengingkari ayat Allah? Itu. Padahal di situ dikatakan wallahu syahidun ala ma ta'malun. Mengapa? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Allah menyaksikan apa yang mereka kerjakan itu, mereka tahu. Tetapi mereka tetap ingkar kepada Allah. Itulah ahli kitab ya, yang terjadi di surah Al-Imran ini. Nah, itu perangai mereka. Akibat daripada itu, perlakuan mereka itu diantaranya apa selain dia mengingkar itu? Zalika bi annahum, ayat 61 dari Al-Baqarah. Zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah yaquluna nabiyyin bil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu potongan ayat al-ayah dari Al-Baqarah 61. Zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah yaquluna nabiyyin bil haqq. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi dan yang tidak dibenarkan. Memang tidak dibenarkan membunuh. Tapi mereka tahu itu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di mana itu terjadi mereka selalu berbuat durhaka, melampaui batas. Itulah perangai orang-orang yang dikatakan orang-orang kafir tadi. Nah, ayat yang sama, hampir sama dalam ayat 61 tadi, itu Ali Imran 112, bunyinya sama. Zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah yaquluna wa yaqtuluna anbiya bi ghairil haq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ayatnya sama, pesannya diulang-ulang lagi, di situ yang jadi diperhatikan. Yang satu wa yaqtuluna nabiyyin, satu lagi wa yaqtuluna anbiya. Itu anunya sama saja. Al-anbiya al-anbiya itu sama-sama jamak dari para nabi. Di situ mereka dengan tanpa alas yang benar. Kenapa? Mereka juga durhaka. Mereka juga melampaui batas. Itu ayatnya sama, diulang lagi, cuma perbedaan redaksi sedikit, tapi pesannya sama. Artinya begitu penting bahwa mereka selalu, orang-orang kafir itu selalu membunuh para nabi, ya. Sebagian mereka pembunuh nabi pada itu, dan bisa juga kalau kita lihat dulu para nabi dibunuh. Kalau sekarang ini apa terjadi? Para ulama dibunuh, sedang sholat dibunuh, sedang alasan segala macam lah. Itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu benar adanya. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam hadis Nabi, para ulama itu warisatul anbiya. Kenapa dikatakan? Karena menyampaikan pesan-pesan Nabi kepada umat-umat Islam. Nah, tapi mereka selalu bunuh. Itu termasuklah mereka durhaka dengan alasan apapun. Nah, timbul pertanyaan di situ.
Al-An'am 21 mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kaziban au kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu zalimun." Di situ dikatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kaziban au kazzaba bi ayatihi." Itu siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat satu kedustaan terhadap Allah atau menustakan ayat-ayat Allah. Jadi yang di situ kan kazaba, kazaba dan kazaba. Satu kalau sini kaziban itu ala Allahi kaziban au kazaba. Itu dia mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya orang-orang zalim itu selalu mendustakan ayat-ayat. Apa dibagi kepada mereka? Innahu la yuflihu zalimun. Mereka itu adalah orang aniaya atau orang zalim yang tidak mendapat keberuntungan. Nah, itulah apa yang terjadi terhadap para orang zalim itu. Mereka selalu merugi, selalu dalam keadaan kerugian. Kenapa? Dia mendustakan ayat-ayat Allah dan banyak lagi yang berhubungan dengan hal itu. Mereka lah orang yang zalim. Setiap orang yang melakukan kezaliman, dia akan mengalami kerugian. Di situ dinyatakan tidak beruntung. Lawan dari tidak beruntung adalah rugi. Itulah itu. Mudah-mudahan dengan kita memahami ayat ini, semoga kita tidak termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan kita tidak melakukan kezaliman. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh ayat ini. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah apa yang kita peroleh pagi ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan perbaikan amal ibadah kita sehingga kita termasuk harapan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian, amin, atas kesalahan kami minta dimaafkan, kemudian kepada Allah kita minta ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.